Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa fi riwayatin wa kullu bid'atin dalalah. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya Allah kembali senantiasa meneguhkan kita di dalam perjalanan nikmat hidayah yang terus menerus Allah sebutkan agar nikmat ini menjadi nikmat yang terus menjadi peringatan bagi kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menasihatkan, wadhkuru nikmatallah, sebutlah, ingatlah tentang nikmat Allah. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus yang Allah peringatkan agar kita selalu mendapatkan peringatan tentang nikmat ini. Idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Nikmat yang dimaksudkan oleh Allah adalah, ingatlah ketika sebelum kita semua mendapatkan nikmat ini. Allah menyebut di ayat itu a'da'an,
yaitu dalam surat Ali Imran ayat 103. Allah menyebutkan sebelum kita mendapatkan nikmat ini, kata Allah, "Idz kuntum a'da." Ingatlah sesungguhnya tanpa nikmat ini kalian adalah saling musuh sebagian pada sebagian yang lain. Yaitu di dunia ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan hakikat tentang orang hidup di dunia ini, dan terus dibuktikan oleh Allah sampai hari ini. Pendengaran kita diramaikan dengannya, penglihatan kita juga diramaikan dengannya, yaitu apa yang Rasulullah sabdakan, fatanafasuha fatuhliku. Kalian akan saling hidup bersaingan, berlomba tentang dunia. Fatuhliku, kemudian kalian akan binasa. Dan terus dunia ini tidak pernah kosong dari tanafasud dunia, dan tidak pernah kosong dari halakatun nas bihadihi tanafus. Dunia tidak pernah bersih dari perlombaan dunia dan kebinasaan manusia dengan dunia ini. Sejak dunia masih sepi, masih belum ada apa-apa yang begitu hebat kayak sekarang. Apa yang terjadi pada ibtila al-walad li Adam baina Qabil wa Habil, itu sudah menjadi surah waqi'iyah. Sejak dunia masih primitif, masih sangat jauh dari dunia yang berhias, Allah sudah tunjukkan bahwa perlombaan dunia dan kebinasaan dengan dunia itu sudah ada. Apa yang Allah ujikan pada Adam alaihissalam dengan kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan Allah ingatkan bencana manusia adalah berangkat dari sini. Id kuntum a'daan. Dan itu tidak bisa diberhentikan, dalam sejarah tidak pernah bisa didamaikan, gak pernah bisa diperbaiki, kecuali apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ini, yaitu apa? Fa'allafa baina qulubikum. Ya. Maka Allah satukan, pertemukan hati kalian. Pertemuan yang tidak hanya sekedar pertemuan kecocokan hati, tapi fa'asbahtum ikhwana. Pertemuan yang kemudian Allah menjadikan orang-orang yang hatinya Allah kaitkan, Allah jadikan saling kasih sayang ini, fa'asbahtum ikhwana, menjadi saudara yang melebihi daripada saudara nasab. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah binikmatihi. Itu di ayat tersebut, fa asbahtum binikmatihi, dengan nikmat Allah. Nikmat Allah yang mana? Nikmat Allah yang ayat sebelumnya Allah sebutkan, yaitu apa? Hablullah. Ya,
wa'tasimu bihablillah. Itu yang dimaksud nikmat Allah. Yang Allah memperingatkan wadhkuru nikmat Allah. Idh kuntum a'da'an wadhkuru nikmatallahi alaikum. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Belum ada sejarah peradaban manusia yang bisa menjaga kehormatan satu dengan kehormatan yang lain. Ya. Irduhu wa maluhu, hartanya, kehormatannya, dan seterusnya. Haram, harus terjaga, terpelihara. Dan penjagaan dan pemeliharaan ini tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya menjaga kehormatan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, kecuali karena nikmat ini. Kita lihat kehidupan manusia, khianat mengkhianati, ya, dolim mendolimi. Dalam sesaat kelihatannya baik, tetapi yang terjadi lain. Tidak bisa mereka menjadi orang yang sebagaimana orang yang hatinya Allah allafa baina qulubikum. Kenapa? Karena beda kaidah di dalam mereka membangun peradaban untuk memberi manfaat. Apa perbedaannya? Perbedaannya orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah dengan nikmat ini, ketika mereka saling menjaga kehormatan sebagian dengan sebagian yang lain, bukan karena mendapat imbalan sebagian dari sebagian yang lain, enggak, tapi karena cabang dari iman mereka beribadah pada Allah. Ya, cabang dari iman mereka beribadah kepada Allah. Dan ini yang insya Allah pada kesempatan yang mubarakah ini, dengan taufik Allah, kita akan mengambil mudzakarah dari i'tiqad a'immatil arba'ah, sekaligus memperingatkan kita besarnya ilmu tentang akidah, ya, yang sejak dari awal sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ilmin yurfa'u bihi al-khusuk. Awal ilmu yang diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang menjadikan seorang hamba khusyuk. Yang itu berkaitan dengan masalah ilmu keyakinan, ilmu akidah. Bahkan dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kamu tidak akan bisa mendapati satu kampung satupun orang yang mereka bisa khusyuk kepada Allah. Bahkan dalam riwayat Hudzaifah, sebelum ilmu ini diambil, diangkat dari dada-dada manusia, kata Hudzaifah, nikmat aman itu mutlak. Kata Hudzaifah, saya melakukan jual beli berdagang dengan siapapun, termasuk orang-orang yang mereka belum beriman, masih musyrik dan seterusnya. Dan Allah jaga semua
Sampai ketika itu orang meletakkan hartanya di sebuah negeri yang lain, dia tinggal ke negeri yang lain, harta itu aman. Itu masa-masa manusia masih hidup dengan nikmat, hati-hati mereka punya kehidupan akidah yang selamat. Sampai orang lain yang akidahnya belum selamat pun masih mendapatkan keberkahan mereka. Dan ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat daripada ilmu ini ketika sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka kemudian kekhusyuan manusia, keikhlasan manusia ikut terangkat dan sulit untuk diperbaiki. Maka insya Allah dengan kita mengambil mudzakarah tentang hal ini, semoga kita bisa kembali lagi apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum sallallahu alaikum dullan hatta tarji'u ila dinikum. Allah telah timpakan pada kalian dullan, kehinaan. Sampai kapan Allah akan mengambil kehinaan ini? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bagaimana kita kembali kepada agama kita? Ya. Dan disinilah letak hakikat kita kembali kepada agama kita. Harus kembali kepada bagaimana nikmat agama ini Allah kembalikan pada manusia. Kenapa? Karena dulu orang-orang musyrik mereka juga ingin mendapatkan agama ini, baik secara ajaran atau secara kenabian. Ya. Tetapi mereka tidak kembali dengan mendapatkan agama ini kecuali menurut maunya mereka. Ini yang terjadi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang selera mereka untuk kembali kepada agama ini di dalam selera mereka untuk kembali kepada agama ini, yang kemudian Allah menolak. Bukan begitu kembali kepada agama. Allah berfirman di surah Al-Furqan di ayat 32. Mereka ingin kembali kepada agama, tapi menurut selera mereka. Dan Allah menolak. Bukan menurut selera mereka. Kalau menurut selera orang, menurut selera kita, ya nggak jadi ajaran kembali yang baik. Sebagaimana hari ini, mohon maaf, ya kita semua muslim, kita semua punya Al-Quran, punya sunnah, kita semua juga insya Allah masih mengakui imam-imam kita. Tapi Masya Allah, kenapa kita tidak banyak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Islam sebagaimana yang ada? Allah menerangkan, wa qala alladziina kafaru, ini orang-orang yang kafir. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan.
Ini maunya mereka. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan, kita terima, kita ambil jumlatan wahidah? Apa jumlatan wahidah? Sak mushaf 30 juz. Ya, kita tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah 30 juz itu dari Lauhul Mahfud. Ya, di langit dunia dalam sebuah riwayat, kemudian diturunkan ke dunia tadrijian, berangsur-angsur sesuai dengan hikmah yang Allah tetapkan. Mereka ingin Al-Quran diturunkan itu jumlatan wahidatan. Jadi mereka ingin kembali ke agama, tapi ya menurut mau mereka. Maka Allah bantah. Kadzalika, seperti itu Al-Quran tidak diturunkan jumlatan wahidah. Ada tujuan, dan tujuan itu sekaligus menjadi jawaban bagaimana kita itu kembali ke agama. Bagaimana kita kembali menerima kitab Allah sebagai hablullah, sebagai rujukan agama kita. Allah menegaskan, Allah mendatangkan Al-Quran itu untuk linusabbita bihi fuadaka, untuk kami Allah meneguhkan, mentasbit, ya, mengokohkan dengan Al-Quran itu fuadaka, hatimu. Secara khusus Allah mengkaitkan nikmat hidayah, nikmat din kepada penerimaan anggota tubuh kita yang paling krusial, yang menjadi dasar, yaitu apa? Hati kita. Dan penerimaan di hati adalah kembali kepada penerimaan iman. Ya, penerimaan iman yang tidak ada lain adalah kembali kepada salamatul akidah, selamatnya iman yang dibangun di atas akidah yang sahih, yang benar. Ya. Makanya Allah mengkaitkan setelah linusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, ay amhalnahu tamhila. Apa artinya warattalnahu tartila? Kami bacakan Al-Quran itu secara tartil, dengan benar-benar tartil. Tartil kalau menurut ilmu tahsin gimana? Dibaca pelan sesuai makhrajnya, betul, panjang pendeknya nggak ada yang salah. Sekarang kalau kita hubungkan ilmu tahsin seperti ini dengan untuk meneguhkan hati secara dohir, nyambung nggak Pak? Nyambung nggak? Baca Quran, makhrajnya dibetulin, panjang pendek, terus hatinya jadi baik. Secara dohir nyambung nggak? Gimana Pak? Nyambung? Ibu-ibu biasanya belajar tahsin lama, terus bisa langsung hatinya nyambung, punya iman yang kokoh? Ya nggak nyambung. Terus gimana nyambungnya? Iya, maksudnya disuruh baca pelan tuh supaya di satu sisi lisan kita dibetulkan, makhrajnya betul, panjang pendeknya betul, akhirnya ditahu maknanya tidak berubah, terus dipikirkan, ditadaburi, dimintakan petunjuk faedahnya, masuklah di hati. Maksudnya begitu. Ya, makanya makna warattilil Qur'ana tartila, atau seperti ini, warattalnahu tartila, ay amhalnahu tamhila.
kami datangkan Al-Quran ini pelan, benar-benar pelan. Ya kalau pelan menurut kita sama bapak-bapak ibu-ibu ya gantian ngaji kan gitu. Itu pelan kita kan. Ya kamu 3 ayat dulu, kamu 4 ayat dulu, berhenti dulu, di murojaah lagi, itu pelan. Tapi pelan ketika Al-Quran turun gimana Bapak Ibu? Gimana pelan ketika Al-Quran turun? Ada kejadian kan? Ada kejadian ini turun ayat. Sudah selesai, diamalkan, dipahami oleh Rasulullah, para sahabat. Baru berapa hari lagi ada kejadian lagi, turun lagi. Ini pelannya waktu turun. Makanya nancap di hati. Ya, bahkan dalam beberapa waktu cukup lama Al-Quran itu nggak turun-turun, sehingga Rasulullah sampai sedih, merasa hatinya mendapatkan goncangan-goncangan, dan karena nggak turun-turun ayat, beliau sampai jangan-jangan saya sudah ditinggalkan Allah. Masya Allah. Makanya benar cocok kalau seperti itu, linusabbita bihi fuadak. Jadi makna kembali. Dengan demikian dari sini kita ngerti gimana cara mengembalikan agama supaya kita bisa kembali lagi dengan baik. Ini dari sisi ajaran. Ya. Ada lagi ayat yang menerangkan ingin kembali kepada agama menurut selera dari sisi bukan ajaran, dari sisi orang yang ngajar. Ya, di surah Zukhruf ayat 31. Ya, betul? Waqalu, betul nggih? Udah ketemu? Surat Zukhruf ayat 31. Sudah? Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adimin. Ya. Ya. Mereka orang-orang musyrik berkata, kenapa tidak? Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan ala rajulin adimin minal qaryataini? Susunan aslinya begitu. Naat dan man'utnya dipisah di sini. Ya. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adimin. Jadi adimin itu sebenarnya sifatnya rajul. Harusnya ala rajulin adimin minal qaryataini. Ini secara bahasa ada makna khusus. Mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan atas orang besar yang ada di antara dua negeri? Siapa yang dimaksud orang besar ini? Al-Walid ibnul Mughirah, memang tokoh hebat. Yaitu dia adalah orang yang tinggal di antara ahli Mekah dan ahli Taif. Jadi dua negeri yang gede, Mekah dan Taif. Ada orang musyrik namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, dan yang seperti itu. Kenapa enggak dia yang dikasih? Malah dalam riwayat dia tahu Al-Quran ini, mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia langsung memahami ini bukan omongan orang ini. Tapi karena dia mikir, nanti saya sama orang musyrik gimana? Langsung ditutup akalnya oleh Allah. Ya, innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar. Allah menurunkan Al-Quran ini ke Rasulullah. Mereka inginnya yang dikasih bukan Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadi guru besarnya, yang akan menjadi ulamanya,
harusnya orang yang mereka cocoki, yaitu rajulin adimin baina qaryataini. Ini juga sama. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kita tahu saat Allah Azza wa Jalla mengkaitkan nikmat agama ini adalah kembali kepada ilmu dan pengajaran yang kemudian menumbuhkan di hati-hati manusia. Maka lihatlah bagaimana Ibrahim alaihissalam berdoa setelah beliau membangun Ka'bah. Dan Ibrahim alaihissalam mengkaitkan kembalinya manusia kepada agama adalah dengan penerimaan manusia dengan ilmu ini, dengan proses ilmu pengambilan agama, pengajaran agama yang punya kaidah dari Allah. Apa doanya Ibrahim? Ya. Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 129. Dan itu setelah beliau membangun Ka'bah, mendoakan untuk keluarganya, dan kemudian mendoakan wasilah besar bagaimana nikmat agama ini diterima oleh manusia dan menjadi kebaikan bagi manusia. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wahai Rabb kami, utuslah. Jadi nikmat agama tidak bisa dipisahkan dengan nikmat seorang hamba mendapatkan nikmat dari utusan Allah. Wab'as, utuslah pada mereka manusia rasulan, pada seorang rasul. Rasul yang diutus oleh Allah ini dibicarakan oleh Ibrahim alaihissalam. Nikmat pada seorang rasul ini dibicarakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kalau Bapak Ibu memahami ayat ini, bukan nikmat dari sisi semata-mata fisiknya Rasul, bukan, ya. Dan hari ini, mohon maaf ini Bapak Ibu, orang mensikapi nikmat Rasul ini terjadi banyak persoalan. Yang paling besar, manusia punya semangat besar, punya emosi besar terhadap seorang Rasul. Mohon maaf ini lebih banyak kepada fisiknya Rasul atau lebih banyak kepada ajarannya Rasul? Hah? Gimana Pak? Bapak kalau pergi umrah
semangat untuk mentadaburi, mendapatkan ayat-ayat ketika di sana, atau ribut soal kuburannya Nabi? Gimana Pak? Kita ini sekarang ada orang cari periuknya Nabi, ada cari bedilnya Nabi. Orang dia bedil, masa Nabi punya senjata bedil? Ada cari bulunya Nabi. Bahkan ada negara itu pernah mengarak mangkoknya Nabi. Ya opo itu? Ya, Ibrahim ini membicarakan Nabi Muhammad ini bukan fisiknya. Ya. Waktu Rasulullah SAW wafat, sahabat banyak yang sedih nggak? Gimana Pak? Banyak yang sedih kan? Tentang apa? Fisiknya apa ajarannya? Fisiknya, nggak pengen Nabi mati, harusnya hidup terus. Ada sahabat yang nggak merasa kehilangan, sedih dengan fisiknya Nabi. Siapa? Abu Bakar. Itu loh Pak. Malah memperbaiki sahabat-sahabat yang lain, membetulkan, bahkan mengkritisi, kalau kalian menyembah Nabi Muhammad mati. Tapi kalau kalian menyembah Allah, Allah hayyun la yamut. Padahal kita tahu siapa Abu Bakar? Teman dekatnya Nabi. Kemana-mana Nabi bersama Abu Bakar. Kurang apanya hatinya? Menantunya, Rasulullah itu menantunya. Putri beliau itu yang paling dicintai Nabi. Kurang apanya? Nek baper, paling baper mestinya. Ya kan begitu. Apalagi waktu wafat Abu Bakar nggak ada di situ. Mestinya paling apa? Paling kuciwa kalau orang sekarang. Paling sedih, paling merana, kenapa nggak diberitahu? Paling begitu mestinya. Tapi Abu Bakar enggak. Dan ini sehingga banyak orang sekarang kembali kepada agama Nabi, ya nyeleneh-nyeleneh, dan akhirnya nggak dapat cara kembali kepada agama Rasul. Ya. Dan Rasulullah SAW pun secara khusus sebelum wafat berpesan tentang bukan fisiknya, tapi apa? Tentang ajarannya. Ya. Pada waktu Haji Wada, setelah beliau berkhutbah panjang, ya, beliau berpesan kepada manusia apa? Falyablughi syahid al-ghaib. Orang yang hari ini hadir, yang selama ini syahid menyaksikan agama ini, harus menyampaikan kepada yang ghaib. Loh, Masya Allah. Apanya ini? Tangannya Nabi? Hah? Kormanya Nabi? Enggak. Agama, ilmu, din yang Nabi telah sampaikan ke mereka. Dan lihatlah dari sini Bapak Ibu, Ibrahim dari awal sudah menyebutkan tentang ini. Kalau Allah tadi mengingkari orang yang maunya Quran tuh gini, maunya utusan tuh gini, dijawab di sini oleh Allah. Jauh-jauh pada waktu Ibrahim alaihissalam sebagai imamul khunafa sudah dijelaskan oleh Allah. Ibrahim berdoa meminta seorang rasul. Dari sisi rasul itu pembawa nikmat din untuk manusia. Pertama, rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka, dari jenis mereka. Kita sebagai manusia ini Masya Allah, manusia rasulnya manusia. Jin rasulnya siapa Pak? Manusia. Masya Allah. Ya. Jadi rasulan minhum, ini sudah nikmat besar. Kenapa? Proses, kalau bahasa sekarang, transformasi ilmu ini akan utuh.
Maka Allah menerangkan di dalam Al-Quran sifat-sifat Rasul. Apa sifat Rasul? Yamsuna fil aswaq. Apa itu? Mereka juga kayak kita, jalan ke pasar belanja. Yakulun, mereka makan, minum, sama. Kenapa dikatakan jenis kita? Supaya kita ini mudah, cepat, di setiap momen, setiap kesempatan terjadi transformasi hidayah. Makanya Nabi di pasar aja ngajar. Dalam bentuk bukan ngajar duduk Al-Quran begini, enggak. Menyampaikan ilmu. Ya. Itu kemudahan yang pertama. Dari sisi pribadinya, bahwa seorang nabi itu bukan manusia di Menara Gading, bos, enggak. Di mana saja manusia hidup, dia hidup. Ya, Bapak Ibu lihat Nabi Musa ketika disuruh belajar ke Khidir, Nabi Khidir ditemani anak muda namanya Yusa. Habis nemani Nabi Musa jadi nabi, Masya Allah. Jadi proses ilmu yang Masya Allah itu. Ya, hari ini murid ketemu guru malah preman-premanan. Ya, nah ini piye? Sekolah ditoto, ini murid, ini guru, lah kok buahnya murid jadi preman, gurunya ya melu preman. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini udah ada yang hilang besar. Kemudian dari sisi bagaimana agama ini manusia bisa kembali meraih agama ini, bagaimana agama ini diberikan oleh Allah melalui para rasul, disebutkan kaidah mengambil agamanya. Setelah tadi hati yang dikokohkan, maka jalan yang ditempuh yatlu alaihim ayatika. Nabi itu membacakan ayat-ayatmu, Rasul itu membacakan ayat-ayatmu. Ini satu kaidah dari Allah. Dan di Al-Quran banyak yang menerangkan tentang yang dimaksud yatlu. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Mereka Rasul itu ngajarkan kitab wal hikmah. Yang ketiga, wa yuzakkihim. Membersihkan hati mereka, membersihkan perjalanan hidup mereka, dan menumbuhkan. Karena makna zakat itu ada dua. Bapak Ibu kalau zakat kan tiap tahun ada zakat kan? Apa? Khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta mereka untuk apa? Tutahhirum, membersihkan. Yang kedua, wa yuzakkihim, untuk menumbuhkan. Ya. Bagaimana mungkin kalau seperti ini cara mengambil agama yang diajarkan oleh Allah, doanya Ibrahim, kemudian Al-Quran diambil 30 juz langsung, bisa? Ya enggak bisa. Maka menjadi jelas. Inilah Bapak Ibu. Dan insya Allah dari apa yang Bapak Ibu minta, kita mengambil mudzakarah dari tulisan yang ringkas, yang meskipun tulisan ini ringkas, tapi kalau Bapak Ibu mau dijelasin satu-satu, ya mungkin baru dapat setengah halaman mungkin satu kali daurah kita ini. Ya kalau hanya sekedar saya baca, saya terjemahin gitu ya mungkin. Ya. Tapi bagi saya sendiri secara pribadi, dari kitab ini, dari sisi judul kitab ini sudah cukup memberi mudzakarah bagi kita. Apa judulnya, Pak? Judulnya apa di situ? Hah? Ya, coba dibaca. Apa? Akidah? Oh, jangan madhab dulu. Akidah? A'immatil arba'ah. Ya, ya. Ya, ya.
Pertama akidah, kedua a'immah, ya. Kemudian ketiga arba'ah. Secara istilah kita tahu semua. Sekedarnya, oh akidah, ini berarti bicara tentang akidah. Terus dihubungkan dengan siapa Pak? A'immah. Itu sudah cukup sebenarnya jadi peringatan bagi kita bahwa agama ini kalau kita ingin kembali dengan baik, ya kembali ke imam-imamnya. Sebagaimana doa Ibrahim tadi, kembali ke siapa? Ke siapa Pak? Loh, tadi doa Ibrahim di surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 129. Ya. Ibrahim minta apa ini Pak? Minta diutus Rasul. Rasul itu pemimpinnya para imam, imam agama. Ya, makanya imam-imam yang lain itu warasatul anbiya. Ya, kalau siarnya para imam itu ilmu, siarnya Rasul ya lebih lagi ilmu. Wal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman walakin war rasul ilma. Berarti kalau bicara nabi, bicara rasul, mereka ini mewariskan ilmu. Ya. Berarti syiar besar mereka ya ilmu. Bukan mangkoknya rasul, periuknya rasul, tikernya rasul, nanti rambut yang rontok 1 milinya rasul. Bukan itu syiarnya. Kita enggak sedang membicarakan masalah tabarruk, enggak. Tabarruk yang paling besar adalah ilmunya Rasul. Ya. Yang di masa Umar sendiri, Umar pun mempraktekkan. Ketika Mekah kalau enggak salah waktu itu, amirnya budak. Orang-orang Quraisy dipimpin semua oleh budak. Umar datang, Umar protes. Kenapa kamu memimpin kok bukan orang Quraisy? Ya ini orang alimnya kita. Umar langsung diam. Ini orang yang paling alimnya kita ya Umar. Oh ya udah. Ya. Masya Allah. Jadi dari sini Bapak Ibu sebenarnya sudah mendapatkan peringatan bahwa agama ini harus diambil dari a'immah. Fas'alu ahlad dzikri. Sementara kita sekarang ini mengambil agama, banyak saudara kita kaum muslimin, ya Masya Allah nggak jelas dari mana saja diambil, ya dari siapa saja diambil. Kalau nggak salah pada pengajian terakhir ya, beda kita mengambil istifadah, membenarkan kebenaran, dengan beda kita mengambil agama. Kalau mengambil agama itu harus hadisnya hadis Jibril. Hadis Jibril gimana Pak? Yang ingat hadis Jibril? Hadis tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Itu mengambil agama. Ada orang datang kan, rambutnya, pakaiannya, perjalanannya, adabnya, kan begitu. Cara duduknya, cara berbicaranya, sahabat itu terkagum-kagum, ya kan? Fata'ajabna, kami itu kagum dengan orang ini. Tapi dia tidak tahu siapa itu. Sampai selesai, maka pergilah orang itu. Rasulullah langsung berbicara tentang apa? Tentang ajaran atau tentang orang ini? Hah? Rasulullah terakhir sallallahu alaihi wasallam setelah orang ini pergi, ngingetin sahabat tentang ajaran yang tadi dibicarakan atau tentang orang ini?
tentang orang ini. Padahal tadi ngajarin apa? Rukun Islam, rukun iman, ya kan? Rukun ihsan. Detail dijawab. Tapi begitu majelis mau selesai, Rasul itu tidak tanya jawab tentang isinya majelis tadi. Tapi Rasul justru menanyakan tentang orang yang tadi datang. Ini Pak, ini kalau mau petunjuk mengambil agama. Rasulullah bertanya, atadri manis sa'il? Tahukah kamu orang yang tadi bertanya? Para sahabat gak tahu. Maka dia menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul kemudian menyebutkan, Hada Jibril. Tadi yang datang itu Jibril. Tapi Nabi tidak menyebutkan Jibril sebagai apa? Umumnya Jibril kalau datang sebagai apa Pak? Pembawa wahyu. Kan sahabat sudah sering tahu kalau Jibril datang bawa wahyu, kan tahu. Tapi Nabi SAW waktu itu tidak menyebutkan Jibril sebagai pembawa wahyu, enggak. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang tadi sebagai orang yang ngajar agama kalian. Para ulama menyatakan kayak gini loh guru. Nah, kamu itu harus belajar seperti orang yang kayak gini, yang dari awal sahabat itu terkagum-kagum. Adabnya, akhlaknya, pakaiannya, caranya bertanya, caranya menjawab, caranya duduk. Sehingga sebagian ulama menerangkan Nabi itu ingin ngajarin sahabat untuk selalu mengarahkan cara mengambil agama kepada orang alim yang kayak gini, Rabbaniyin. Coba caranya belajar. Ihsan dulu atau iman dulu atau Islam dulu? Yang ditanyakan Islam, baru iman, baru tertib gak ini? Tertib. Belum lagi adabnya, belum lagi sampai ada ulama mensyarah khusus tentang hadis ini, adab seorang penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Cuma dari hadis ini saja. Masya Allah. Itu petunjuk Nabi kalau apa tadi Bapak Ibu? Lu kok lali? Kalau mengambil agama. Kalau membenarkan kebenaran, beda lagi. Kalau membenarkan kebenaran, yang dilihat substansi kebenarannya. Karena kadang-kadang kebenaran itu yang ngomong orang yang gak benar. Kadang-kadang harus dibenarkan gak Pak? Ada orang gak benar tapi ngomong kebenaran, harus dibenarkan gak? Dibenarkan dengan catatan. Mana kaidahnya Pak? Kaidahnya adalah tatkala Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Ya. Pernah dapat cerita? Kan dicuri terus. Tiba-tiba ada yang mencuri datang ngajari. Kamu kalau tidak ingin harta Baitul Mal ini enggak diambili, kamu baca apa? Ayat kursi. Akhirnya dibaca sama Abu Hurairah. Dan setelah dibaca ayat kursi, hartanya dijaga oleh Allah. Maka Abu Hurairah heran. Pagi-pagi ngasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada kejadian begini. Ya kata Rasul, apa yang dia katakan benar, tapi dia pendusta. Karena siapa tadi? Iblis, setan. Nah, dari faedah ini diterangkan para ulul ilm, kebenaran itu tetap harus dinilai kebenaran. Kalau datang kebenarannya ini dari orang yang nggak benar, harus ada catatannya. Ini benar, tapi yang ngomong itu orang nggak benar. Makanya Nabi mengatakan apa? Yang diajarkan benar,
tapi dia adalah pendusta. Maka berarti kalau ada orang yang nggak benar ngomong benar, harus kita akui benar nggak Pak? Harus diakui, tapi bukan itu jadikan guru. Nah ini salah. Begitu dia, oh benar ini, berarti kita berguru pada dia. Nanti dulu, berguru itu kaidahnya di hadis Jibril. Jadi jangan dicampur aduk. Nah, dan ini memahamkan kepada kita, apalagi mengambil akidah, ya, apalagi mengambil akidah. Yang akidah itu muqdamuddin wa jauharatuddin, urusan besar di dalam agama dan inti saripatinya, mutiaranya agama itu di akidah. Ya, di akidah. Apalagi mengambil akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab ini kemudian ditambahkan lagi sudah akidah a'immah arba'ah. Kata arba'ah ini bukan berarti imam-imam agama itu cuma 4. Ya, bukan berarti cuma 4. Tapi kita tahu sampai hari ini secara nyata Allah telah takdirkan bahwa imam 4 inilah imam sunnah yang sudah ma'ruf, qabul di hatinya umat Islam secara umum. Ya, ma'ruf, qabul di hatinya umat Islam secara umum. Artinya kalau kita sebagai orang-orang yang hati kita sudah punya qabul, punya penerimaan, dibukakan oleh Allah dengan wasilah imam-imam 4 ini, ya mestinya kembali lagi. Kembali bukan untuk mencari tongkatnya Imam Syafi'i, kan begitu. Bukan mencari gelasnya Imam Malik, bukan mencari piringnya Imam Ahmad, kan bukan begitu. Sama seperti ketika kita ini beriman kepada Rasul tadi, ya seperti Abu Bakar, syiar yang ada pada Rasul itu ya agamanya. Ya mestinya setidaknya kalau kita selama ini ada penerimaan kepada imam 4 ini, dan kita tahu imam 4 ini diterima oleh manusia, mohon maaf, karena duitnya Pak, ya, karena sukunya, karena bangsanya, enggak, karena apanya? Agamanya. Nah kita kan menerima mereka karena agama mereka. Nah kalau kita ingin juga diterima oleh Allah qabul, ya kembali ke yang menjadikan mereka mulia dengan agama mereka. Nah itu kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sebagai contoh kenyataan yang orang hari ini sering bilang, mohon maaf ini Pak, persatuan, persatuan, persatuan. Ya kalimat yang betul, bagus. Memang itu bersatu itu syiar kebaikan, ya. Tapi yang jadi masalah, wasilah untuk allafa baina qulubikum, kenapa nggak dikembalikan? Ya. Sampai hari ini, mohon maaf ini, belum lama ini saya lagi dengerin YouTuber lagi nge-podcast, ya, marah-marah dia Pak, umat Islam kok nggak bersatu-bersatu gitu.
marah-marah di podcastnya. Ya. Nanti kalau saya bilang makanya dikalahin Yahudi, saya dituduh membela Yahudi, marah-marah. Makanya kenapa Yahudi bisa menghabisi orang Islam negara-negara dan nggak berani apa-apa? Karena orang Islam nggak bersatu. Terus yang dimaksud bersatu, cara menyatukannya lain. Ya, saya dengerin itu. Kalau sudah begitu saya juga ikut terbawa-bawa, Pak. Saya selama ini itu nggak pernah ngurusin komen. Akhirnya saya nulis di situ, di komentar saya tulis. Tangan saya nggak betah. Tapi nulis saya sederhana aja. Yang diomongkan ini bukan barang baru. Dari dulu juga orang ngomong persatuan. Saya dulu juga kayak gitu, ya bilang gitu. Saya bilang. Tapi pada akhirnya nggak ada kenyataannya. Terus saya bilang, jangan nyuruh orang untuk mempersatukan. Kamu jadi contoh, jadi pionir yang menyatukan orang. Jangan ngomong tok. Saya tulis gitu. Akhirnya nggak dijawab sampai hari ini. Kalau ngomong seperti itu ya gampang lah. Menyatukan dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya nggak mudah. Menyatukan umat Islam se-Indonesia Raya, se-dunia hanya dengan ngepodcast. Orang Nabi aja tidak bisa memberi taufik pada orang. Ya, ini kadang-kadang aneh. Sementara wasilah untuk itu nggak dikembalikan. Ayatnya banyak, allafa baina qulubikum, jalannya ada. Kenapa dari awal sampai akhir nggak baca ayat? Nah itu nanti kalau ngomong dalil nggak bisa disatukan orang dengan dalil katanya. Orang itu bisa disatukan dengan aktivitas yang ini ngomong doang. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, kita mengakui imam 4 aja yang kita terima, ajaran kita nggak sama dengan imam, itu kita ya tenang-tenang aja kok. Ya kan lucu itu namanya. Jadi disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kadang-kadang saya sering sampaikan yang dibicarakan tentang imam 4 ini selalu soal perbedaan masalah apa Pak? Fikih. Ya. Nah, kalau masalah fikih nggak usah imam 4. Imam Syafi'i sendiri saja ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ada pendapat lamanya Imam Syafi'i, ada pendapat barunya, dan itu banyak berbeda. Kok sampai imam 4? Ya makanya akhirnya kalau sudah beda, ya udah kamu madhab Syafi'i, aku madhab Hambali. Ya, kita saling toleransi ya. Yo, tapi yo prakteknya ora. Ya, kenapa? Secara akal ketemu, secara hati nggak ketemu. Ya udah imam 4 ini dari Imam Syafi'i, ini dari Imam Ahmad. Ya udah kita terima. Wong Imam Ahmad ada pegangannya Imam Syafi'i, tapi di hati nggak ketemu. Karena yang nyatukan hati bukan ikhtilaf fikhiyah. Yang nyatukan hati adalah nusabbita bihi fuadah. Kecintaan, ukhuwah. Ukhuwah itu dibangun dengan iman, bukan dibangun dengan tayamum ini sunnah, tayamum ini wajib. Enggak. Yang membangun ukhuwah itu adalah iman. Kalau akidahnya, kecintaannya pada Allah enggak sama, ya ukhuwahnya ngelindur. Enggak ada ukhuwah. Ya. Enggak ada. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu berangkat dari iman. Iman yang hanya mujmal saja, bapak ibu anak bojo iso paten-patenan, ya kan Pak? Banyak kan terjadi sekarang. Padahal juga muslim kabeh, tapi nggak punya rasa takut pada Allah. Mukmin mujmal, kenyataan seperti ini, maka menjadi jelas
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari faidah judul ini kita sudah mendapatkan beberapa jawaban. Limada al-aqidatus shahihatu. Dari judul ini ada faidah yang harus kita simpulkan, menunjukkan ada persoalan fundamental di dalam kembali kepada agama, yaitu kenapa harus kembali kepada akidah yang sahih. Kan i'tiqad, akidah kan, a'immah harus kembali kepada akidah yang telah dipegangi oleh para imam-imam agama yang menjadi pewaris Nabi, ya, arba'ah yang dikhususkan di sini karena mewakili imam-imam sunnah yang lain, ya, yang menunjukkan apa Pak? Akidahnya benar apa enggak? Benar. Akidahnya sama apa enggak? Sama. Ya, dan menunjukkan akidah mereka adalah sahih, akidah mereka adalah satu akidah, dan ini menjadi jawaban kenapa bahwa inilah cara kita kembali kepada agama adalah kembali kepada al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana tadi, linusabbita bihi fuadak. Dan Rasul juga bersabda, inna fil jasadi mudghatun in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Kaum muslimin Bapak Ibu, dari faidah ini kita masih muqaddimah dari kitab ini, masih mengambil faidah dari judul kitab ini, ya. Setidaknya ada 5 faidah dari judul kitab ini. Faidah pertama, halakatul ummah bid'afi wa fasadi hadhil aqidati shahihah. Kalau kita kembali kepada agama harus kembali kepada akidah yang sahih sebagai jalan kita kembali kepada agama. Pertama, ada persoalan mendasar bahwa dari dulu sampai hari ini kebinasaan umat itu dikarenakan lemahnya akidah yang sahih ini, atau bahkan rusaknya akidah yang sahih ini. Ya, kelemahan umat itu ada di sini. Jadi kalau kita sekarang mengambil mudzakarah tentang ini dan Allah mudahkan, ini satu kesempatan yang tadi kita sebut di awal. Wadhkuru nikmatallah id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bihi. Jadi kalau kita ingin kembali meraih kemuliaan kembali, berangkat dari islah al-aqidah. Kenapa? Karena kehinaan-kehinaan yang terus terjadi itu adalah penyebabnya dha'ful aqidah as-sahihah, bal fasadul aqidatis sahihati, lemahnya akidah yang sahih, ya, atau bahkan akidah yang sahih ini sudah rusak sebagai akidah dalam makna dinuna, agama kita, bukan sebagai akidah, mohon maaf, yang ada di perpustakaan. Kalau di perpustakaan masih banyak
Mau cari kitab akidahnya Imam Syafi'i ada, akidahnya ada. Tapi akidah dalam makna menjadi kehidupan kita. Kita belajar, kita diajar, kita beramal, kita membersihkan diri dengan akidah ini, kita mengamalkan, kita menumbuhkan, kita merasakan manisnya hidup dengan akidah ini. Itu yang dimaksud. Bukan akidah yang ada di perpustakaan, yang nanti orang belajar dikasih S1, kasih S2, kasih S3. Bukan itu. Apa enggak boleh Ustadz? Itu boleh, tapi bukan itu sebagai barometer. Kalau itu bisa menjadi wasilah akidah dalam kehidupan, ya alhamdulillah. Makanya tadi doanya Ibrahim, Nabi itu ngajarin ilmu di mana Pak? Dalam kehidupan. Di pasar aja ngajar. Ya, di pasar. Di pasar Nabi ngajar tentang akhirat. Akhirat itu akidah enggak? Akidah. Tentang dunia. Dan menancap, bukan cuma sekedar akhirat itu baik, dunia itu jelek, enggak. Bagaimana enggak menancap? Di pasar Nabi mengambil anak kambing bangkai. Sudah begitu telinganya cacat. Di Arab itu kalau ada kambing masih hidup, telinganya cacat, nggak laku dijual. Ini ada kambing bangkai masih anak-anak, telinganya cacat. Diambil Nabi, diangkat di hadapan orang-orang di pasar, para sahabatnya. Hei, sini. Mau ndak kamu tak kasih ini, kamu bayar 1 dirham. Kata mereka, masih hidup aja nggak ada yang mau ya Rasul. Apalagi ini sudah jadi kambing. Kemudian ya sudah, mau nggak tak kasih doang, nggak usah bayar. Nggak ada yang mau. Kata Nabi, ini dunia dengan segala isinya, rendahnya kayak begini ini. Itu di pasar, madrasahnya jalan. Ya ini. Jadi kalau kita ingin ngelihat, ya lihat dari sini. Faedah yang pertama. Faedah yang kedua dari judul ini, Daruratul ummah ilal aqidati sahihati. UGD-nya umat. Tahu UGD Pak? UGD yuk. Perawatan emergensi ya Pak ya. Jadi pengobatan UGD-nya umat hari ini itu ya kembali ke akidah yang sahih. Kembali ke akidah yang sahih. Ya. Mengembalikan madrasah kepada madrasah islahul akidah as-sahihah. Loh, di madrasah lain itu Pak hancur ini akidah yang sahih. Ya. Yang diajarkan itu sudah enggak karu-karuan. Kalau di madrasah agama, kebanyakan yang hari ini diajarkan adalah ya filsafat agama, akidah firqah dolalah. Kalau di madrasah umum ngajar akidah nggak Pak? Sekolah-sekolah pendidikan umum diajarin akidah nggak? Hah? Mosok? Kayaknya diajarin cara nyari dunia enggak? Ilmu dunia diajarin enggak? Cara nyarinya diajarin enggak? Itu akidah. Karena Al-Quran ada yang menerangkan tentang itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak menghancurkan kita kecuali zaman. Ya kan itu. Mereka hidup, mereka makmur, mereka binasa, ukurannya apa? Dunia semua. Jadi jangan dibilang gak belajar akidah. Makanya ada yang jadi sosialis, ekonomi sosialis, ekonomi liberalis. Mohon maaf, ekonomi sosialis yang dibicarain apa tuh? Dunia kan? Cara golek dunia dengan gaya
sosialis, kan gitu. Kalau ekonomi kapitalis yang dibicarain apa? Dunia juga kan? Cara nyari dunia dengan cara kaidah kapitalis, ya. Kalau di Amerika partainya 2 ya Pak Deng. 1 itu pakai apa itu? Liberalis juga. Kapitalis. Yang Republik podo. Podo juga, padahal yang dicari ya dunia semua. Yang sebenarnya kaidahnya sama dengan Nabi berkata, manusia itu kalau dikasih emas berapa gunung Uhud? 2, dia akan minta yang ketiga, ya sama. Tidak ada manusia hidup ini serendah apapun Pak, tidak punya akidah. Ada. Ya kalau dipisah, akidah yang sahih dan akidah yang tidak sahih. Dan itu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, ketika menerangkan ilmu ghairin nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Ada yang aslinya memang tidak bermanfaat, menghancurkan, ya. Ada yang itu sebenarnya ilmu yang boleh dan bermanfaat, tapi diberlakukan yang sudah melampaui batas, akhirnya jadi tidak bermanfaat. Ya, sebagaimana ilmu dunia. Ya'lamuna dhahiran minal khayatid dunya. Mereka hanya tahu perkara yang nampak dari ilmu dunia. Dan belum pernah ada sejarah kehancuran manusia dengan dunianya diperbaiki dengan ilmu dunia, belum pernah Pak. Tapi ketika diperbaiki dengan ilmu din, ilmu hidayah, maka Allah perbaiki hidupnya, perbaiki sosialnya, perbaiki muamalahnya, kemudian dunianya juga jadi diperbaiki. Karena dunia itu berangkat dari perilaku manusia. Ya. Sementara kita hari ini yang terjadi kerusakan teknis atau kerusakan integritas manusia, Pak. Tapi yang diperbaiki apanya terus? Teknisnya terus. Hah? Ya gimana mau baik? Wong yang rusak itu bukan di teknisnya. Ya. Dan kerusakan sudah di mana-mana. Fala haula wala quwata illa billah. Para nabi, para rasul kembali memperbaiki ilal aqidati shahihah. Ya, kepada akidah yang sahih. Faidah yang ketiga dari judul faidah ini, hajatul aqidati sahihati ala manhaji al-ilmi as-sahihah. Akidah yang sahih itu membutuhkan metode ilmu yang sahih. Akidah yang benar yang akan menjadi akidah kehidupan manusia itu harus dibangun dengan kaidah ilmu yang benar. Sebagaimana Allah tadi menolak orang musyrik apa Pak? Ngambil Al-Quran dengan apa? Satu kaligus. Ya. Karena Al-Quran ini mau dijadikan oleh Allah apa? Ilmu yang teguh di dalam hati manusia. Ilmu yang kokoh. Ya. Dan tadi pada waktu Nabi Ibrahim berdoa, di situ diterangkan ada yatlu, ada yu'allim, ada yuzakki. Ya. Ada proses ilmu yang ilmu akidah ini menjadi kehidupan manusia. Ada proses membacakan kebenarannya,
kemudian mengajarkan, kemudian membersihkan hati dan menumbuhkannya. Dan ini metode ilmu yang dari dulu para nabi mendidik manusia, kemudian budak-budak bisa menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah. Madrasah ilmu akidah harus dibangun seperti ini. Coba lihat ayat Al-Quran. Kalla lau ta'lamuna apa? Ilmal yakin. Terus la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Ini loh. Ilmu itu ada ilmu yakin. Ada ilmu ainul yakin. Kemudian ada ilmu hakul yakin. Dan ini metode pengajaran ilmu, lebih-lebih lagi akidah, yang harus menjadikan keyakinan. Harus dibangun dari ilmu yakin. Ilmu yakin itu dari khobarus shadiq. Apa artinya khobarus shadiq, Pak? Berita yang otentik kebenarannya. Dan karena itu Rasulullah disebut apa? As-shadiqu al-masduq, ya kan? Orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Metode ilmiahnya Rasulullah itu di atas profesor. Di atas profesor. Ya, karena yang namanya ilmiah itu harus tercakup 3 kriteria. Substansinya, bahasanya, kejujurannya. Mana ada Pak yang melebihi Rasul? Hari ini orang lagi apa itu? Kalau mau proyek itu apa? Pemaparan itu apa namanya? Apa? Hah? Apa itu loh? Apa Pak Dek? Kalau lagi menunjukkan ini saya memborong ini karena apa namanya itu? Hah? Apa istilahnya? Pengenalan itu loh. Kan nggak ada yang salah itu. Mana ada yang salah? Tapi ketika dikerjakan di lapangan, banyak salah nggak Pak? 5 cm jadi aspal 5 cm jadi apa yang hilang? Kejujurannya. Mana ilmiahnya? Ya, nggak. Ilmiah itu kalau tidak ada absurnya. Absur itu dari 3 sisi: bahasa, substansi ilmu, dan kejujuran. Metodenya Nabi 3 itu ada. Selain itu nggak ada. Karena nggak ada jaminan apa, dan kenyataannya nggak ada. Ya, kadang-kadang orang itu jujur, terus orang itu bahasanya bagus. Mohon maaf, rodok BGO. Apa Pak? Rodok bego, kurang nyambungan. Berarti substansinya nggak ada. Kadang-kala orang itu substansinya Masya Allah, bahasanya Masya Allah, tapi tukang ngapusi. Ya silang ilmiahnya. Kadang-kala jujur, ilmunya Masya Allah, omongannya orang genah. Ya udah hilang tingkat ilmunya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan akidah yang lebih-lebih lagi, ilmu yang hakikatnya itulah ilmu hidayah. Ilmu yang kemudian menjadi islahul qulub, kemudian islahul jawarih, memperbaiki hati, kemudian memperbaiki anggota tubuh. Dan itu menjadi kejujuran bagi dia dengan Allah. Tidak akan ada ilmu akidah diajarkan seperti tadi, diajarkan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria membawa ilmu tadi. Enggak. Ya. Makanya ada sampai seorang ulama, hajatu al-ilm fi hadzal zaman, hajatu talabil ilmi fi hadzal zaman asyad. Kebutuhan kita hari ini untuk menuntut ilmu itu lebih besar. Kenapa? Li'annal ilma yahtaju ila rijal.
Karena ilmu itu membutuhkan sosok orang yang sebagai pembawa ilmu. Beliau mencontohkan di perpustakaan itu lengkap dengan kitab-kitab yang Masya Allah. Ketika ada orang jelek, orang rusak masuk perpustakaan, keluar jadi baik? Bisa Pak? Padahal itu dia di situ kitab-kitab banyak tuh. Bisa langsung jadi baik? Enggak. Tapi ketemu orang yang membawa ilmu dan tahu bagaimana mendidik manusia membawa ilmu, ketemu sebentar aja bisa ada sesuatu yang Allah perbaiki pada dia. Bapak Ibu masih ingat kisah Ashabul Ukhdud, penghuni parit di surat Al-Buruj, yang orang-orang beriman dibakar hidup-hidup di parit, mati semua se-negara. Wasilahnya siapa? Pemuda yang dulunya muridnya sihir, di kerajaan disekolahin, gurunya sihir, dibiayai negara. Suatu ketika dia keluar jalan, ketemu rahib. Kemudian dia tertarik sama rahib, dia duduk di gua. Kemudian mendapatkan faidah-faidah dari rahib. Mohon maaf, akhirnya dia memilih ilmunya rahib atau ilmunya sihir? Rahib. Sebagian ulama menerangkan apa? Karena rahib sangat kuat menanamkan ilmu hidayah yang kokoh. Padahal kalau dipikir fasilitasnya apa? Mau ning gua. Sementara ini fasilitasnya kerajaan. Kenapa? Di sini letak guru yang membawa pengajaran ilmu dengan benar, sangat menentukan akidah umat ini seperti apa. Ya, sangat menentukan. Sebagaimana contoh-contoh para anbiya, para rasul, para ulama-ulama kita. Coba, kenapa Imam Ahmad sering disebut Imam Sunnah, Pak? Padahal Imam Sunnah banyak kan? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Sufyan, ya banyak sekali. Tapi kalau orang menyebut Imam Sunnah, selalu yang dimaksud siapa? Imam Ahmad. Kenapa? Karena Allah tunjukkan kekuatan beliau, ditolong oleh Allah di hari ujian berat. Semua ulama menyembunyikan akidahnya, beliau menerangkan sendiri. Karena rata-rata ulama kalau nggak menyembunyikan akidahnya, habis. Nah, disinilah sehingga ketika Allah tolong Imam Ahmad, negara berubah lagi. Imam Ahmad dikeluarin lagi, jadi dibebasin lagi. Orang itu berduyun-duyun datang kepada Imam Ahmad, hanya mendoakan, ahyakallah ya Imam alal Islam. Kemudian kata Imam Ahmad, wa ala sunnah. Ya wahai Imam, semoga Allah menghidupkanku di atas Islam. Kata Imam Ahmad, dan di atas sunnah. Akhirnya terkenal beliau sebagai imam sunnah dengan ujian Allah yang seperti ini. Dan akhirnya menjadi apa Pak? Menjadi wasilah manusia selamat akidah mereka, iman mereka. Ini tadi yang keberapa? Yang ketiga, saya selesaikan, nanti kita istirahat. Yang keempat, hajatul aqidati sahihati ila akabiri ahlil ilmi rabbaniyin. Dengan demikian mengajarkan akidah yang sahih, yang benar adalah harus dipegang, diamanahkan kepada orang-orang besar dari ahli ilmu yang mendidik manusia dengan manhajnya Allah, sebagaimana doanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian yang terakhir, untuk memperjelas faidah ini, hajatul ummah ila akabiri ahlil ilmi rabbaniyin alladzina hum a'lamun nas wa arhamun nas. Ulama-ulama rabbaniyin yang akan bisa menjadi wasilah untuk kita
meraih kembali akidah yang menjadi kemuliaan umat kembali adalah mereka yang secara ilmu a'lamun nas dan secara membimbing manusia adalah arhamun nas. Secara ilmu adalah orang yang ilmunya sudah utuh, selamat, lurus, benar, muhkam, ya, jelas, terang, rinci, dan secara membimbing, mendidik manusia arhamun nas. Orang yang paling tahu merahmati manusia, memperbaiki manusia, paling ngerti, sebagaimana tadi ayat yang disebutkan, minhum yatlu, kemudian yu'allim, yuzakki, menunjukkan ada orang-orang yang porsinya baru di situ, dibimbing di situ, yang porsinya sudah di situ, dinaikkan ke situ. Kemudian dia selalu menjadi min anfusihim, dan sebagaimana Allah menyebutkan di ayat, insya Allah Bapak Ibu hafal bagaimana sifat Rasulullah SAW. Azizun alaihima apa? Anittum. Rasul itu orang yang berat sekali kalau ada umatnya, muridnya yang susah. Terus harisun alaikum, sangat bersemangat sekali kepada umatnya dalam amanah ini. Sesulit apapun, seberat apapun, prioritas Nabi adalah bagaimana umatnya hidayahnya selamat. Dan Nabi tidak pernah berputus asa sekalipun kepada umatnya yang masih menentang, apalagi umat yang menerima dakwah beliau. Inilah mungkin secara singkat, kalau mau Bapak Ibu pertama rincian-rincian dari faidah apa dalil-dalil itu, ya mungkin waktunya nanti akan panjang. Jadi mudzakarah kita di bagian awal ini tentang judul kitab ini, dan semoga secara ringkas kita mendapatkan faidah. Kenapa kita dengan faidah al-aqidah al-a'immatil arba'ah, ada faidah pokok bahwa jalan kembali kita kepada agama adalah kembali kepada akidah yang sahih. Dan ini dari saya. Kita masuk ke istirahat sebentar, dan waktu kita kembalikan kepada beliau. Tafadhol. Atas materi yang disampaikan pada sesi pertama, saat ini jemaah tafadhol kami persilakan untuk mengambil snack. Untuk ikhwan kami sediakan di bagian sekitaran masjid, dan untuk akhwat mungkin bisa dicek di lantai 2 bagian belakang. Tafadhol silakan. Kami menghimbau untuk jemaah senantiasa menjaga kebersihan.